Mas Akbar dan Kang Edo lagi Waduh. lagi ngapain? Lagi sibuk? Enggak bang, gue lagi nggak sibuk. Lagi Santai ngeliat snap aja. Wes, Kang Edo. Gak lagi ngapa-ngapain lagi, saya santai aja. Lagi Weh. pada mabar. Jadi hari ini gue ngobrol sama dua orang. Ini bisa dibilang senior sama junior nggak sih? Bisa bang. Bisa, Disetarain aja. bisa. Selisih berapa umur? Disetarain Cuman aja. senior juniornya cuman umur doang, tapi tongkrongan mah enggak. Weh, satu tongkrongan tapi beda generasi ya. Iya. Iya betul. Ini gue mau ngajak ngobrol nih, tapi agak sensitif nih kayaknya. Gue nggak ngerti ya, kayak ini sensitif bagi beberapa orang mungkin ya. Sebelumnya gue mau nanya dong, Beng, lu sebenarnya aslinya orang mana sih, Beng? Gue aslinya tuh orang Lampung bang. Sukunya? Gue orang Lampung. Sukunya? Sukunya Heeh. Lampung. Berarti Lampung Selatan gue. kalau Lampung tuh apa sih? Jawa apa sih? Kalau di Lampung tuh bahasanya Jawa bang. Oh, Lampung. Soalnya tuh Lampungnya masih Lampung sini ya? iya kayak migrasi gitu. Kalau Bang Edo? Kalau gue Jakarta sama Sukabumi. Campuran itu. Jaksuk ya, Jakarta Sukabumi. Jasuk. Jakarta Berarti Sukabumi. hitungnya, tapi Sunda bisa Sunda? Dikit bisa. Iya, gua akhir-akhir ini kayak sering banget orang ngebeda-bedain suku gitu. Kayak menurut kalian ya, setuju nggak sih kalau misalnya ada yang bilang, wah kalau orang orang Padang mah pinter mengelola uang ya kan, karena pelit gitu kan. Kalau orang Jawa itu giat, rajin, ulet gitulah ya. Terus kalau orang Betawi katanya males gitu kan, hidupnya di kandang sendiri gitu. Itu kira-kira menurut pandangan lu gimana tuh? Bang Edo dulu coba. Oke. Gua. Ya. Ini sih bang, tergantung orang yang nilai gimana ya, seluas mana pandangan dia gitu ya. Enggak semua orang Jakarta itu males. Nah, kebanyakan emang slogannya sih gitu, karena sering ngandelin harta orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau menurut gua sih enggak semua orang seperti itu. Jadi ada juga yang benar-benar bekerja keras, cuman ya emang mungkin rezekinya mentok di situ atau nggak bisa nabung atau kayak gimana gitu. Berarti Kalau pikiran kayak orang Padang atau orang Jawa itu kan dia kan perantau. Jadi menurut gua kalau dia misal contoh pulang itu kan harus pulang kampung, jadi dia harus benar-benar giat nabung. Sedangkan kita kan yang orang Jakarta sendiri kan ya pulangnya tinggal pulang aja tanpa mikirin biaya ongkos ataupun apa yang kita bawa pulang nanti ke rumah gitu. jadi suku nggak menjamin sifat atau karakter seseorang ya. Betul. Kalau lu sendiri, menurut gua sih seperti itu. kalau lu sendiri Beng gimana Beng? Jangan Kalau jawab, menurut jangan gua, jawab sama lu, jangan jawab sama lu. kalau menurut gue tentang persukuan ini, Wajah. kalau misalkan kayak orang Padang tuh pintar ngolah duit, terus orang Betawi katanya males, terus orang Jawa katanya tekun-tekun. Kalau kata gue bang ya, tergantung orangnya. Sama, tergantung orangnya juga, karakternya. Iya. Jadi tuh semangat orang kan beda-beda ya. Kayak misalkan orang Padang tuh pinter ngolah duit ya mungkin dominannya nih orang-orang Padang yang kerja atau dikasih dinas di tempat mana gitu, kebanyakan orang Padang. Terus ya bisa aja dia orang-orang yang suku lain tuh ngecapnya orang Padang tuh pinter ngolah duit, pinter manajemennya. Iya. Nah, menurut gue sih ya sama bang, tergantung orangnya juga. Menurut gue nih bang nih, kayak misalkan gue kan pernah nih pacaran sama contoh dah, sama anak Medan. Asik nih. Ya dia satu satu sekolah sama gue juga kan, satu kelas 3, gue pacaran sama dia. Jadi dia
menurut gue anak Medan cakep-cakep bang, serius dah. Cakep-cakep. Anak Medan cakep-cakep. Iya. Terus orang Medan tuh tegas semua. Jadi gue kayak pernah datang ke rumahnya gitu. Kayak gue diatur gitu, tapi diaturnya yang bener gitu, harus ikutin aturan di rumahnya dia gitu. Jadi gue main harus gini gitu. Sama orang tuanya? Ya cakep-cakep. Iya, sama orang tuanya, sama dia juga. Pokoknya dia kalau orang Medan nih karakternya cakep-cakep, terus tegas. Oh, berarti lu suka nih sama orang Medan gitu kan? Berdasarkan sukunya nih berarti ya? Iya, tapi gue kadang kalau digituin ya, gue kaget juga bang. Maksudnya gue pacaran kayak gini, bisa anjir tegas banget dah, dia cakep tegas banget. Gitu. Jadi tuh gue kayak merasa iya be, kalau misalnya dia ngomong apa gue. Kalau Bang Edo gimana Bang Edo? Kalau gimana ya? Punya pengalaman? Sih bang, emang ya setiap apa sih namanya wilayah itu pasti berbeda ya karakter ceweknya gitu ya. Ada yang lembut banget gitu, ada yang kasar gitu ya kan. Ya kalau gue pribadi nih, gue sih kebanyakan sama orang Jawa Barat ya, Tanah Sunda seringan sih. Tanah Sunda. Kenapa ya, tuh? Jadi, kenapa tuh? Itu maksudnya. Ya kalem sih, kalem, cuman gimana ya maksudnya ya? Kalem gimana ya? Menghanyutkan nih. Kalem. Menghanyutkan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Gila. Orang Sunda kalem-kalem menghanyutkan tuh, gila. Iya, sepengalaman gue aja gitu ya. Mungkin gue kurang banyak kenal gitu sama cewek-cewek dari Tanah Sunda. Gitu. Jadi pakai susuk kali bang. Bisa jadi. Tapi ya kalau gue gitu. Mana Ki? Kalau lebih pernah tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi maksudnya tau lah, emang setiap daerah ya karakter ceweknya itu beda-beda banget. Yang tadi kayak Syafiq Akbar dari Medan tegas. Di Jawa Timur juga sama, cewek-ceweknya itu tegas juga. Saya pengetahuan gue gitu. Jadi mungkin itulah jadi ciri. Kenceng ya aturannya ya. Jadi ciri. Nah ya gitu, di Jawa Timur sih seperti itu. Tapi target bang, nih ada satu lagi nih bang, nih kan gue pernah sama orang Medan nih. Nah gimana tuh? Bedanya sama orang mana ya? Aduh, gue lupa sih. Mantan gue berapa sih? Anjir. Banyak banget kayaknya. Anjir. Mau mamerin mantan. Lu mau mamer mantan di sini? mau bikin itu apa? Reunian. Boleh. Coba balik lagi. Ya Allah. Sama orang kayak satu kampung lah gitu bang. Kampung berarti Betawi tuh. Betawi sama Betawi. Ya, gue kan ya rada-rada juga dah. Rada Betawi dah gitu. Katanya mah. Gue pernah pacaran sama dia, tapi dia nggak kayak yang setegas ini. Dia santai aja gitu. Tapi tuh dia lebih ke cemburuan bang. Jadi dia kan kalau ini dari yang gue anin ya dari yang gue pernah pacaran sama orang Medan tuh dia rata-rata nggak terlalu cemburuan lah. Terus ya si cowoknya ini lu mau ngelakuin apa aja juga bebas lah dia. Yang penting kabar nomor satu ya. Kabarin. Kalau misalkan sama yang kayak satu kampung ini ya terlalu apa sih ini? Terlalu kayak posesif lah gitulah. Terus tapi dia nggak terlalu tegas, nggak terlalu apa gitu. Itu perbedaan dari yang suku itu bang ya. Tapi kalau dari kalian ada nggak sih apa ya pesan dari orang terdekat? Karakteristik. Pesan dari orang terdekat ataupun orang tua ataupun siapa gitu. Kalau cari pacar, cari calon istri orang ini aja gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Gue ada. Gimana tuh? Gue kalau dari nyokap gue ya, gue selalu bilang jangan sama orang Sunda pakai Jawa Barat. Waduh, kenapa nih? Gue pernah gagal nikah sama orang sana gitu. Kenapa tuh Bang Edo kalau boleh tahu? Ya
yang tadi dibilang diem-diem ya menghanyutkan ya. Iya gitu ya kan. Jadi nyokap gue bilang kalau bisa nyari jodohnya tuh orang Jawa, karena orang Jawa mau diajak susah. Wah, Gitu dah wah pokoknya. bahaya nih, bahaya nih. Ini tagline bahaya nih. Makanya apa nyokap gue dengar-dengar itu sih dari pengalaman teman-teman ya, teman-temannya nyokap gue ya, anaknya yang gitu nikah sama orang ini yang daerah Sunda tuh. Ketika dia lagi tinggi itu ditemenin, tapi ketika lagi di bawah itu dia ditendang begitu. Nyokap gue takut dia begitu. Jadi kalau bisa mah orang Jawa aja begitu. Gimana? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Aduh tuh sedih loh bang. Iya. Kalau ini pertanyaan buat gue nih yang tadi nih. Ya, mungkin lu mau komentar Bang Edo gimana? Oh, komentar Bang Edo. Kalau kata gue sih Bang ya, jadi tuh pandangan kayak gitu tuh emang apa ya? Kadang juga kita lihat dari media atau ya kan di sini kita juga hidup bermasyarakat pasti banyak suku-suku yang berbeda kan. Wis. Jadi kayak yang dominan tuh misalkan nih Bang Edo nih pacaran sama orang Sunda, terus sama orang-orang yang kayak lingkungan kita nih orang Sunda mah itu apa sih namanya? Cakep. Tapi kadang ada juga nih Bang, nih tanda kutip ya matre lah gitu. Jadi Waduh. apa sih pembekalan misalkan kayak dari orang terdekat ini, kenapa jangan ke orang-orang kayak yang bersuku kayak gitu, maksudnya kayak suku Sunda atau apalah gitu. Jadi apa ya, Apa sih? ditanaminnya begitu, ditanaminnya. Oh, Maksudnya jadi kayak kita tuh didoktrin gitu. Jadi Padahal nggak semua orang Sunda atau kayak gitu. Sunda tuh begitu. Heeh. Berarti balik lagi ke tergantung orang-orangnya Bang. Gimana cara kita penilaiannya mungkin gitu ya? Iya, Mungkin Bang Edo ketemunya orang Sunda yang kayak gitu ya. iya. Tapi kalau gue, Tapi gue bukannya sekali loh, berkali-kali. waduh, 80% gue pacaran orang Sunda terus. waduh. Serius. Tapi kalau gue sih mikir gini ya, kayaknya kita nggak boleh dah kalau untuk bilang nyari cewek yang bisa diajak susah. Wah, kita harus ajak bahagia, jangan ajak susah. Nah, yang ada di konsep gue tuh kayak gitu. Maksudnya kan namanya kita mau jalin hubungan, apalagi ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Masa iya kita mau bikin anak orang sengsara kan kayak begitu. Nggak Mungkin mungkin gitu. mungkin maksudnya Bang Edo tuh kalau misalkan ya kita lagi susah gitu Bang, lagi susah bukan yang ngajak susah. Lagi susah terus Iya. si pasangannya ini tiba-tiba ninggalin gitu, kayak nendang kita atau apalah dari keluarga gitu. Itu berat banget Ya, itu. iya. Ya, tapi gue sih bersyukur Bang Edo kalau misalnya lu gagal di pranikah. Coba kalau bayangin ketika nikah terus gagalnya di pas udah nikah. Waduh, itu gila, itu sayang loh. Wah, itu ayam siapa? Lucu sih. Iya, kayak Iya. lebih bagus di gagal di sebelum nikah daripada udah nikah kan? Iya, gue bersyukurnya di situ. Mungkin ya emang itu jalannya ya kali ya. Iya, betul. Kalau lu Beng, udah pernah Beng gagal nikah Beng? Si Gue aku. baru nikah. Tapi ibu lu bilang ada suku-suku tertentu nggak? Oh, kalau ibu gua sih netral Bang, bebas. Hmm, Terus dia nggak terlalu. Oke, siap ayah. Dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu yang harus gini. Yang penting cuma apa ya? Oke. Ajak rumah dong, paling gitu lah, ajak rumah dong, gue pengen kenal gitu. Jadi kayak dia yang menilai sendiri gitu. Terus kadang-kadang juga gue kalau misalkan ada masalah sama si cewek ini nih, gue sering cerita sama ibu gue. Jadi gue terbukanya di situ sama ibu gue. oh gitu. Jadi gue Ini sama suku apa aja juga kalau misalkan nyari pasangan nih bebas-bebas aja Bang. Yang penting yang penting ibu lu suka. tahu iya, misalkan gua suka terus gue senang ngejalaninnya, ya ibu gue support gitu doang. Oke, berarti ya macam-macam lah ya pandangan orang terhadap suku ataupun
pandangan cewek dengan sukunya apa gitu kan, macam-macam lah ya. Iya betul Bang Medi. Tergantung pandangannya juga sih. Tergantung pandangan juga. Tapi Bang Edo kapok nih sama orang Jawa Barat. Enggak lah, justru gua sekarang ini lagi deket sama orang Jawa Barat lagi. Waduh, hati-hati. Gua nggak tahu Bang Medi kenapa ya. Gua setiap kenalan cewek gitu nih. Padahal gua udah kenal lama, udah belasan tahun gua kenal sama dia. Tapi pas gua tanya asal usulnya, malah bahkan ya sekarang ini hampir satu kampung sama gue. Oh gitu. Waduh. Deket terus. Iya. Deket Iya, dong. maksudnya iya, cuman dia kan kerja di Cikarang. Nah pas kemarin gue nanya acara mudik nih ya, tapi kalau boleh nih mudik. Mudik itu gue tanya pulang kemana? Pulang ke Sukabumi. Sukabumi gue bilang. Sama dong berarti sama gue bilang kayak begitu. Iya Sukabumi mana? Oh dia di Cisaat, gue di Siparaja. Gue bilang, kok tetanggaan sih? Gue bilang kayak begitu. Gue mikir gue kok dapet orang Jawa Barat lagi aja ya, gue bilang kayak gitu. Jangan hati tapi. Iya, mungkin emang di situ lagi mau ngetes aja kali ya, kayak nih gue dapetin gue kasih beberapa orang Jawa Barat, tinggal lu pilih aja gitu kali ya. Bisa jadi gitu. Hati Bang. Terus mencoba sampai dapet yang bener-bener. Mantap. Emang lu udah mau nikah lu mau nikah tuh umur berapa sih Bang? Apa secepatnya? Apa masih ntar-ntaran lu gimana? Sebenarnya gue kalau menikah tuh sebenarnya ada nazar, cuman yang gue flashback ke sebelumnya nih ya, yang gue bilang gagal sama orang Jawa Barat nih ya. Ya. Jadi gue tuh agak lumayan didesak. Gue nggak tahu, gue bagi posisi lagi di Tegal, tiba-tiba ditelepon disuruh ke Jakarta. Nah, ternyata orang tua si cewek gue tuh yang dari Jawa Barat datang ke kontrakannya cewek gue yang di Jakarta. Nah, tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, katanya kalau nggak mau nikahin ini buru-buru, mau dijodohin sama yang lain. Nah di situ tuh gue tuh maksudnya Anjay. tantangan juga gue bilang. Oh Itu jadi gue sebenarnya masih banyak yang jodoh-jodohan gitu ya? iya. Gue pernah tuh. Gimana tuh? Gue pernah Bang itu Bang. Jadi kayak nih yang sama orang Medan ini nih. Maksudnya sama yang mantan gue yang ini. Dia tuh ngomong sama gue kayak, Ber, kenapa? Ini gue mau dikenalin sama temen ibu gue dah, anaknya gitu. Terus kenapa? Ya udah temenin aja gitu kan. Atau masih dia ngomonginnya kayak jodoh-jodohan gitu sih. Terus ya gue disuruh kayak ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Ya gue nggak mau lah gitu. Ya gue main HP aja, gue cecetan sama lu kan. Iya bener. Ya gue di situ ya biasa aja Bang. Soalnya dia kan ngomong kayak gitu. Tapi gue nggak tahu nih dalam hati dia kayak gimana. Posisinya dia dijodohin waktu sama lu atau udah nggak sama lu? Masih sama gue. Oh gitu. Masih sama gue, jadi tuh dia apa ya? Jadi si ibunya dia sama temennya ini, sama ibunya temennya ini, itu dia kayak apa sih? Udah temenan dari lama lah gitu. Kayak misalkan lu sama gue nih kayak Iya. harus Kayak di FTP gitu lah ya. Iya. Kayak di FTP gitu gue. Gue tawa doang Bang di situ. Gue kalau misalkan dia sama dia juga gue bodo amat. Karena cewek tuh di dunia ada 3.021.000.000. Weh, Anjay, gue demen gini. 21. 33.021.000.000 itu kira-kira ada yang mau gitu sama lu, Ber? Ya jodoh pasti ada Bang, tapi kan iya. Enggak, Allah tapi juga tergantung usaha kita gimana. Tapi gini, Beng, ketika lu denger dia dijodohin, lu males atau gimana? Atau wah, gua harus berjuang atau gimana? Dalam hati kecil gue nih Bang, ya gue harus berjuang gitu. Tapi ya gue tawa dulu gitu. Anjir masih ada aja kayak gini nih. Gue tawa gitu. Tapi gue harus memberi diri gue. Terus kayak misalkan ini gue sama si cewek orang Medan ini nih, gue kayak misalkan gue SMA nih sekolah, gue pacaran sama dia dari kelas 2 sampai kelas 3 terus di kelas 2 ini nih nilai gue selalu anjlok mulu Bang. Tapi kalau misalkan gue semenjak pacaran sama dia, gue jadi kayak disemangatin sama dia.
dia semangatin terus. Berarti terus misalkan lagi membawa ulangan, gua semangatin membawa terus. Gua belajar terus, tapi bener bang nilai gue bagus gitu. berarti jadi Gua masuk cewek 10 besar. 10 besar peringkat 10 ya. Iya, iya. Dari 9 murid tuh. Gak apa-apa Ya, dong. Ben. Dari Ya. 9 murid ya juara 10. Gue 0 dong. Ya, lu ketika dapat respon gitu ketawa, tapi lu hati-hati loh Ber. Katanya orang yang ketawa itu kebanyakan ketawa ntar nanti ujung-ujungnya nangis loh. Iya sih. pernah gue ngalamin bang, pernah gue kayak gitu. Nah, berarti sekarang lu mintanya tips ke Bang Edo nih. Kiat-kiat gagal menikah gimana tuh? Waduh, gagal menikah. Gagal menikah. Coba Bang Edo nasihatin Menikah juniornya. dong. Nasihatin juniornya gimana? Ya gimana bang? Coba kasih unjuk ke gue, kasih wejangan. Nih, kalau gue lagi tuh nikah tuh gara-gara itu ya, mungkin apa ya, pembodohan juga sih gue jadi nikah gara-gara dia mau dijodohin. Gue langsung nembak, oh yaudah nanti habis lebaran tahun sekian nikah gitu. Pokoknya Gitu. nggak lama itu gue ngambil cuti kerja, gue panggil orang tua gue, datengin ke kontrakannya dia. Udah di situ gue acara tunangan itu. Terus iya, nentuin tanggal buat nikahannya, udah dapet tuh kira-kira berselang 2-3 bulan lah kurang lebih. Nah pas tinggal sebulan lagi, ya udah itu gue kandas. Aduh. Kandasnya kenapa? Ya ada problem masalah lah. Ya sebenarnya sayang banget sih, cuman ya katanya emang godaan menjelang menikah itu berat banget ya katanya ya. Itu gimana sih beratnya? Iya betul. Ya, gue pernah dengar dari teman gue. Jadi si pasangannya ini balik lagi ke mantannya atau nemu cewek lain yang lebih baik atau ya gimana gitu. Kayak gimana sih sebenarnya cobaan sebelum nikah? Kalau gue gini, kalau gue dulu nih ya, emang gue di satu posisi kan gue beda jarak sama dia, beda kota gitu ya. Kadang kalau gue merasa ada kesepian nih, gue lari ke yang lain. Nah begitupun dia Aduh, sama-sama nakal. Iya, sama fuckboy. Ya, kalau dia berkelanjutan, kalau gue kan enggak. Oh gitu. Iya, karena jadi lu buat ngisi rasa bosan lu aja gitu nggak? Iya, kok jujur gue tuh orangnya kalau selama pacaran tuh cuek ya. Gue tuh bodo amatan masih gini. Gue lebih pentingin fokus kerja gitu ibarat kata. Mungkin kalau sekedar chatting atau telepon itu nggak penting ya? Lama. Iya, nggak 10 menit pun menurut gue tuh udah ibarat basa-basi lah, gue bilang kayak begitu ya kan. Cuman berkabar itu penting ibarat gitu kan ya. Iya. Nomor 1. Ya gue orang gitu agak cuek. Nah dia ngomong pas itu katanya ada orang yang lebih bisa bikin dia nyaman. Ya udah gue bilang kalau emang ada orangnya, gue bilang ya dulu sama dia, gue bilang kayak begitu. Gue yang mundur, gue bilang kayak begitu. Akhirnya diyain gitu aja. Kenapa? Dianya bilang iya gitu aja. Dianya sebenarnya masih mikir-mikir, cuman guanya langsung lost contact gitu aja. Tuh sampai dia nanyain kabar gua tuh ke teman gua bilang nggak bisa gini caranya kalau mau ngomong baik-baik sama keluarga. Gua datengin ke kampungnya, gua ngomong sama keluarganya. Gua minta maaf, pernikahannya dibatalin, gua bilang gitu. Aduh, sebulan lagi, Ber. Ya, gara-gara si ceweknya emang nih kampret. Gue juga sama. Oke. Iya, soalnya gue tipikal orang yang lebih suka ngomong langsung dibanding lewat handphone atau chattingan. Kalau gue pribadi orangnya. Ya karena rasa muka ketemu muka tuh beda ya. Beda. Jadi apa ya? Ibarat gini, ibarat ada tuh yang baca, lu nggak bakal bisa bohong kalau ngomong sama saling tatapan muka kan biar begitu ya. Iya. Jadi gue ya udah biar lebih saling terbuka, gue mendingan ngomong langsung. Kadang-kadang kalau di handphone tuh gue pribadi nih ya, kadang-kadang kayaknya masih ada yang ngeganjel gitu dulu di guanya, timbul rasa entah itu cemburu, entah kekhawatiran atau kayak gimana gitu. Jadinya gue lebih suka langsung bicara langsung. Iya. Oke. Sebenarnya seru banget nih obrolan nih.
panjang nih sebenarnya kalau diterusin. Sedih banget bang, sedih. Sebenarnya ini aib. Nggak apa-apa, tapi kadang dari aib itu bisa jadi pesan buat kita ya, Beng ya. Kayak yang Iya, betul. bos gua kan yang belum Beneran? gagal nikah. Iya, benar. Bener ya, mungkin Emang- buat teman-teman yang lain juga bisa menginspirasi mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja. Amin. Ya mungkin kita cukupin ya percakapan malam ini. Iya. Menjelang sahur nih ya, menjelang sahur. Tapi puasa gimana, lancar kan? Alhamdulillah bang. Wah, alhamdulillah. Terus Puasa tahun ini banyakin rebahan sama tidur udah. Iya, PSBB Gak gitu lah. hidup. Warteg Tapi warung bulan puasa nggak buka, Beng? buka bang, di dekat rumah gua ada. Dari sebelum puasa Lu mau nggak? udah pada tutupin tuh warung. Enggak, gua ada nih. Ini warung ini terselubung. Waduh. Wih. Bahaya. Oke, Gua mungkin suka yang seperti itu, yang terselubung tuh kayaknya gua suka seperti Ya udah, ayo kita madang. ya, sebelum gua tutup, gua mau nanya nih terakhir ya. Jawab cepet aja ya. Ya, Nah, oke. Dari tadi kita ngomongin suku kan. Ini gue mau punya pertanyaan satu. Jadi suku mana yang jadi favorit untuk jadi calon istri? Ya dari Bang Edo. dari gua Heeh. Jawa sih gua. Jawa. Iya, daerah Jawa. Akbar. Maksudnya Gua bang, kalau gua ya nggak terlalu tergantung suku sih bang. Wih, Tapi ada yang gua satu sukain gitu, satu suku ini, suku Jawa bang. Jawa. Oke. Berarti Oh, iya. Jawa Jawa. menjadi satu favorit ya. Iya. Tapi gua nggak terlalu Nggak terikat terlalu lah. ke Jawa sih. Iya nggak terikat ke Oke. Jawa. Oke, terima kasih Bang Edo, Bang Akbar. Sukses terus. Lancar puasanya. Oke, kita ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. oke, siap. Sama-sama.